بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar dan sangat patut untuk kita syukuri. Ya, betapa tidak mungkin bahwasanya orang-orang yang ada di samping kiri atau kanan kita di tahun yang lalu, bulan Ramadan yang lalu, mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Maka ini adalah salah satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kemudian kami mengingatkan untuk kita semua bahwasanya tujuan dalam penciptaan manusia adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di antara hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an."
wa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia menyangka, mengira bahwasanya setelah dia beriman, setelah dia mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kehidupan kita semuanya sesungguhnya penuh dengan ujian. Orang tua diuji dengan anak-anaknya, anak-anak muda diuji dengan pergaulannya. Maka sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian, semuanya adalah fitnah, semuanya adalah ujian. Maka seorang yang selamat dari ujian ini, maka dialah yang beruntung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk pada malam yang ketiga di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Futihat abwabul jinan, wa lam yughlaq minha babun." Sesungguhnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun dari pintu surga tersebut tertutup. Wa ghulqat abwabun niran wa lam yuftah minha babun. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun dari pintu neraka tersebut terbuka. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadil munadi ya baghil khairi aqbil. Maka sebuah seruan, seseorang menyeru, ya baghil khairi, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, yang mengharapkan kebaikan, aqbil, maka kerjakanlah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, kurangilah, janganlah kalian mengerjakan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, bahwasanya panggilan bisa saja panggilan tersebut dari dalam diri kita, dari hati kita, menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, mencegah kita dari mengerjakan keburukan-keburukan, ya, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 ibadah di bulan Ramadan yang sangat besar pahalanya. Di antara ibadah tersebut adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelas pembeda antara kebatilan dan yang hak. Ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan kita membaca Al-Quran adalah bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma
yarjuna tijaratan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi, yarjuna tijaratan tabur. Mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surat Fatir. Maka dengan kita membaca Al-Quran, ini adalah perniagaan jual beli yang tidak akan pernah merugikan kita. Ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Sesungguhnya perniagaan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka dengan kita rutin baca Al-Quran, dengan kita membaca kitab Allah, maka kita akan mendapatkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala berupa balasan surganya. Kemudian faedah yang kedua adalah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka bayangkan berapa huruf yang kita baca dari Al-Quran. Itu adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Barang siapa yang membaca 100 ayat di setiap malam, maka ditulis baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua yang tidak kalah agungnya adalah salat malam atau salat tarawih, agar kita mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam, salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendorongnya untuk mengerjakan salat dan mencari pahala, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita semangat, tunjukkan semangat kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita salat bersama imam. Ya, kita salat bersama imam sampai selesai. Maka dengan itu kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail, pahala salat malam suntuk. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah infak atau sedekah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana
في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu dengan Jibril, ya, Jibril mengajarkannya Al-Quran. Jibril turun mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dari angin yang berhembus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita bersedekah, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqatu burhan, sungguhnya sedekah adalah burhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Pahala bagi orang-orang yang memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi buka puasa pada orang yang berbuka, maka baginya pahala semisal orang-orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang berpuasa. Ini adalah 3 amalan yang sangat agung. Yang pertama adalah kita baca Al-Quran, kemudian dia mulai sholat tarawih. Yang ketiga adalah sedekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidaklah mengurangi harta seorang. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kemuliaan bagi orang-orang yang memaafkan. Ya, kita bersedekah di bulan Ramadan dan kita memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, yang pernah memukul kita, maka kita beri maaf. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.